Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika SMA Kasra. Materi pengayaan kali ini di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang elastisitas dan fluida. Di sini ada gambar karet gelang, kemudian ketapel, ada gambar plastik, tanah liat, plastisin, shock breaker, dan jarum. Oke, kalian masih ingat ya? Dari benda-benda ini, manakah yang tergolong ke dalam benda elastis? Ini pengertian elastisitas. Kalian masih ingat ya? Bahwasannya benda elastis itu benda yang dapat berubah bentuk dan kembali ke bentuk semula. Nah, dari gambar-gambar ini, manakah benda-benda yang termasuk ke dalam benda elastis? Oke. Yang pertama karet gelang, kemudian ketapel, dan shock breaker. Yang selanjutnya benda plastis. Apa bedanya dengan benda elastis? Benda plastis sama seperti benda elastis. Jika diberi gaya, tarikan, dorongan, itu akan dapat berubah bentuk. Nah, bedanya yaitu benda elastis ketika gaya, tarikan atau dorongannya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Sementara benda plastis itu dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya nih, benda plastik, tanah liat, dan plastisin. Benda-benda ini bisa kita rubah bentuknya, tapi dia tidak bisa berubah kembali ke bentuk semula. Selanjutnya adalah benda tak elastis. Itu benda yang tidak dapat berubah bentuk. Contohnya ini jarum jahit. Ini tidak bisa berubah bentuk, yang ada nanti dia patah. Selanjutnya tegangan, regangan, dan modulus yang. Kita mulai dari regangan. Regangan atau strain itu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal benda. Secara matematis, strain ini kita rumuskan dengan epsilon sama dengan delta X per XO. Di mana delta X itu adalah XT min XO akhir dikurangi awal. Yang kedua, tegangan atau stres. Tegangan ini merupakan gaya yang bekerja pada benda per satuan luas benda tersebut. Secara matematis dirumuskan dengan C sama dengan F per A. Nah, selanjutnya modulus yang atau modulus elastis. Merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Secara matematis kita rumuskan dengan E sama dengan C per epsilon. Dari rumus tegangan dan regangan kita ganti, maka modulus elastis dirumuskan dengan E sama dengan F dikali XO per A dikali delta X. Ini keterangan-keterangannya: epsilon regangan atau strain, C tegangan atau stres, satuannya Newton per meter pangkat 2, delta X pertambahan panjang satuannya meter, XO panjang mula-mula atau panjang awal satuannya meter, XT panjang akhir satuannya meter, F gaya, dan A luas penampang. Gaya satuannya Newton, luas penampang satuannya meter persegi. Contoh. Ini contohnya, seutas kawat memiliki luas penampang 4 mm persegi. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya sebesar 3,2 Newton sehingga bertambah panjang 0,03 cm. Jika panjang mula-mulanya 60 cm, maka berapakah tegangan, regangan, dan modulus yang tersebut? Kita tuliskan diketahuinya A 4 mm persegi, kita jadikan meter persegi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian F 3,2 Newton. Delta X 0,03 cm, kita jadikan meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 4. XO-nya 60 cm, kita jadikan meter 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang mau dicari adalah regangan, tegangan, dan modulus elastis. Jawab. Jawab E sama dengan delta X per XO. Nah, kita
Masukkan angka-angkanya, pembagian 3 dibagi 6, 0,5. Kemudian pembagian bilangan berpangkat, 10 pangkat, itu pangkatnya dikurangi. Min 4 dikurang min 1, yaitu min 3. Nah, kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian tegangannya F per A, 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 8. Ya, 3,2 dibagi 4, 0,8. Ini pangkat di bawah, tadinya minus, kita mau kesampingkan menjadi plus, sama dengan 8. Kita sederhanakan lagi, 8 kali 10 pangkat 7. Modulus elastisnya, tegangan per tegangan. 8 dibagi 5, 1,6. 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat min 4, yaitu 10 pangkat 11. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematis kita rumuskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Delta X sama dengan XT min XO. Kita bisa buat perbandingannya, F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Pada hukum Hooke ini, kita akan membahas tentang rangkaian seri pegas. Seperti ini gambar rangkaian seri pegas. Nah, di rangkaian seri pegas itu berlaku ini KS atau rangkaian konstanta penggantinya itu 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 plus 1 per Kn. Di rangkaian seri, nilai gaya antara pegas 1 dan 2 itu sama, seperti nilai gaya berat yang digantungkan ini. Ya, jadi gayanya sama. Delta X sistemnya itu penjumlahan dari delta X masing-masing pegas. Untuk rangkaian pegas paralel, seperti ini gambarannya, itu berlaku konstanta penggantinya itu K1 plus K2 plus K3 plus Kn, dan seterusnya itu. Untuk delta X-nya, rangkaian pegas paralel ini itu memiliki delta X yang sama antara pegas 1 dan pegas 2. Nah, untuk F-nya, bebannya itu seperti dibagi-bagi nih. Jadi F1 tambah F2 tambah seterusnya adalah bernilai beban yang digantung ini. Kalau kita perhatikan, rangkaian seri dengan rangkaian paralel, ketika mencari gabungannya, itu kebalikan dari rangkaian listrik yang resistor ya. Biasanya kan kalau seri yang langsung dijumlahkan. Yang pakai pecahan 1 per 1 itu kan biasanya rangkaian paralel ya. Nah, untuk yang pegas ini itu kebalikan dari rangkaian resistor seri paralel. Ya, selanjutnya untuk pegas ini dia memiliki suatu energi yang dinamakan dengan energi potensial. Secara matematis dirumuskan dengan EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Ya, delta X kuadrat ini, delta X ini bisa saja panjang yang kita berikan. Ya, delta X yang kita berikan. Jadi ketika kita tarik, dia memiliki energi potensial. Contohnya seperti ketapel. Jadi seberapa panjang kita menarik ketapel itu, maka energi potensialnya itu akan semakin besar. Ini keterangannya F gaya, K konstanta, delta X pertambahan panjang, XO panjang mula-mula atau panjang awal, XT panjang akhir. Ya, contoh. Ini ada 3 buah pegas dirangkai K1 dan K2 itu dirangkai paralel. Nah, dengan K3 dirangkai seri. Ya, jika digantungi beban 1200 Newton, K1 dan K2 nilainya sama-sama 150 Newton per meter, K3 600. Berapakah konstanta pengganti, pertambahan panjang, dan energi potensial sistem rangkaian pegas di atas? Kita tuliskan diketahuinya K1 150, K2 150, F-nya 1200, K3 600. Yang mau kita cari adalah K pengganti sistem, delta X sistem, dan energi potensialnya. Jawab. Untuk K pengganti, yang pertama adalah gabungkan K1 dengan K2 sebagai paralel. 1 tambah K2 150 ditambah 150 sama dengan 300.
Setelah digabung paralel menjadi satu kesatuan yang nilainya 300, kita gabungkan dengan K3 secara seri, yaitu 1/Kp plus 1/K3 sama dengan Ks, 1/Ks. 1/300, 1/600, disamakan penyebutnya. 300 dengan 600 kita pakai 600. KPK-nya 600 ya. 600 bagi 300, 2. 600 bagi 600, 1. Jadi 2 tambah 1. Karena ini 1/Ks, jadi biar menjadi Ks dibalik. 600 per 2 tambah 1, yaitu jawabannya 200. Setelah Ks-nya ketemu, kita cari delta X menggunakan hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X. F-nya 1200, K-nya 200, nah delta X-nya ini berapa? Ini perkalian kita pindahkan menjadi pembagian. Jadi 1200 dibagi 200 hasilnya adalah 6. Jadi delta X-nya 6 meter. Selanjutnya energi potensial. Rumusnya adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Tadi delta X sudah ketemu 6. Setengah dikali 200 dikali 6 kuadrat. Jawabannya nih 200 dibagi 2, 100. 6 kali 6, 36. 36 dikali 100, artinya 3600 Joule. Berikutnya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan yang diberikan benda pada dasarnya F dengan A dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Untuk tekanan pada zat cair, dalam bejana, kita rumuskan dengan F sama P sama dengan F per A. F-nya kita ganti dengan M kali G, A-nya luas. Nah, M kali G, karena massa sama dengan Rho dikali V, massa jenis dikali volume, maka P sama dengan Rho V kali G per A. Nah, volume sendiri adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan A. A dikali H tingginya ya. Nah, di sini pada kasus ini adalah H kedalamannya. Jadi, P sama dengan Rho AH G per A. Jadi, untuk tekanan hidrostatis, kita rumuskan dengan pH, itu sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi, A-nya kita hilangkan. Nah, untuk tekanan total yang dipengaruhi oleh tekanan udara luar, itu dirumuskan dengan P total sama dengan PO plus pH. Jadi, tekanan udara luar ditambah pH-nya. Ini keterangan-keterangannya, P tekanan, A luas, F gaya, pH tekanan hidrostatik, PO tekanan udara, V total tekanan totalnya, Rho massa jenis fluida, G gravitasi, H kedalaman. Ini catatan yang paling penting nih yang harus kalian ingat. Bahwasannya untuk massa jenis, biasanya massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. Nah, kalau dijadikan kilogram per meter kubik itu setara dengan 1000. Jadi ketika satuannya gram per cm kubik, mau dijadikan kilogram per meter kubik, itu tinggal dikalikan 1000. Contoh, ada seekor ikan sedang berenang di sebuah danau yang memiliki kedalaman 10 meter. Jika posisi ikan berada di 4 meter dari dasar danau, tekanan udara luar 2 atm, dan massa jenis air danau 1,2 gram per cm kubik, maka tentukan berapakah tekanan hidrostatik yang dilaksanakan ikan tersebut, kemudian tekanan totalnya berapa. Kita tuliskan diketahui, H di sini adalah kedalaman ya. Oke, kedalamannya 10 meter, tapi ikannya berada di 4 meter dari dasar danau, maka posisi si ikan berarti 10 dikurangi 4, yaitu 6 meter. Tekanan udara luar 2 atm, ini atm harus dijadikan Pascal. Catatan ya, ingat. Untuk ATM menjadi Pascal, itu tinggal dikalikan 10 pangkat 5. Atau ditambahkan nolnya sebanyak 5 kali. Jadinya 200 Pascal. Massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Tadi sudah dibilang kalau mau jadi kilogram per meter kubik, ini tinggal dikalikan 1000. Jadi 1,2 dikalikan 1000, 1200. Gravitasinya 10. Yang ditanyakan pH dan P total. Jawab pH sama dengan Rho G kali H. 1200 kali 10 kali 6, yaitu 72.000 Pascal. P totalnya PO plus pH.
200.000 ditambah 72.000, jadinya 272.000 Pascal. Selanjutnya adalah bejana berhubungan. Ada pipa U, ada beda bentuk dan diposisikan miring. Semuanya permukaannya sama ya, sama di permukaannya, selama zatnya sama. Kemudian jika jenis zatnya berbeda, maka dia permukaannya akan berbeda nih. Ini H1, H2 dari keseimbangannya ini. Nah, jadi untuk bejana berhubungan, hukum tekanan hidrostatik tadi, pH, itu sama ya. pH1 sama dengan pH2. Jadi, tekanan hidrostatik yang dirasakan zat 1 sama dengan yang dirasakan dengan zat 2. Oke, kita rumuskan Rho kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Ini gravitasi kita bisa hilangkan, maka rumusnya akan menjadi pH1 sama dengan Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Ini keterangannya. pH1 tekanan hidrostatik di fluida yang pertama atau zat pertama. pH2 tekanan hidrostatik di fluida kedua atau zat yang kedua. Rho 1 massa jenis fluida 1, Rho 2 massa jenis fluida 2, G gravitasi, H1 kedalaman fluida 1, H2 kedalaman fluida 2 dari keseimbangannya ini. Contoh, sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka tinggi minyak di dalam bejana adalah diketahui. Ini kita misalkan. Zat yang pertama adalah air. Zat yang kedua adalah minyak. Nah, maka H1-nya 2 cm untuk air. Oke. Rho 1 gram per cm kubik. Rho 2 0,8 gram per cm kubik. Ditanya H2-nya. Jawab. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. 1 dikali 2 sama dengan 0,8 dikali H2. Perkalian kita pindahkan menjadi pembagian. Jadi 1 kali 2 adalah 2. 2 dibagi 0,8. Jawabannya adalah 2,5 cm. Oke, selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, menurut hukum Pascal, ini jika fluida berada dalam ruang tertutup, kita berikan tekanan, maka dia akan meneruskan ke segala arah. Jadi ketika kita kasih lubang kebocoran ini, tekanan yang keluar dari lubang-lubang ini sama besar. Oke, ini tekanan yang diberikan kepada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Contoh aplikasi hukum Pascal itu adalah pompa. Nah, ini pompa ya. Nah, ini pompa untuk ban. Nah, ini ada lagi pompa untuk mengangkat mobil yang berat ini namanya pompa hidrolik. Ya, ini biasanya ada di tempat cucian mobil-mobil ya. Tekanan ini hukum Pascal ini dirumuskan P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Oke, perhatikan. Ketika di sini A itu tidak dikuadratkan ya, luas tidak dikuadratkan. Nah, ketika keterangannya jari-jari, maka harus dikuadratkan. Begitu juga dengan diameter. Dari mana kita dapatkan dari rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Jadi harus dikuadratkan ketika membuat perbandingan. Ini keterangannya P1 tekanan, P1 tekanan 1, P2 tekanan 2,
A1 luas menampang, A2 luas menampang juga. Ini keterangannya ya. P itu tekanan, A itu luas, F itu gaya, R itu jari-jari, dan D diameter. Oke, contoh. Sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap kecil yang luas menampangnya 10 cm persegi dan penghisap besar yang luas menampangnya 50 cm persegi. Agar pada penghisap besar dihasilkan gaya sebesar 1200 Newton, maka pada penghisap kecil harus diberikan gaya sebesar. Ini harus kita misalkan dulu nih, penghisap kecil sebagai yang pertama, penghisap besar yang kedua, maka A1 10, A2-nya 50. F2-nya 1200, yang mau kita cari adalah F1-nya. Jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 10 sama dengan 1200 per 50. Habis ini kita kali silang, F1 dikali 50, 10 dikali 1200. Oke. Nah, setelah itu, perkalian 5, karena kita cari F1, 50-nya kita pindahkan. Perkalian pindah menjadi pembagian. 10 dikali 1200 adalah 12.000. Dibagi 50, maka jawabannya 240 Newton. Selanjutnya, hukum Archimedes. Nah, ini hukum Archimedes itu membahas tentang berat di udara dan berat di fluida. Perbedaan antara berat di udara dengan berat di fluida itu diteliti oleh si Archimedes. Menurut hukum Archimedes, itu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis dirumuskan dengan Fa sama dengan W udara dikurangi W di zat cair. Fa juga dirumuskan dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume tercelup atau volume kedua. Volume tercelup sama dengan volume dikurangi volume terapung. Volume benda dikurangi volume terapung. Atau rho benda per rho cairan fluida dikali volume benda. Fa1 per rho 1 sama dengan Fa2 per rho 2. Ini keterangannya. Oke. Keterangannya ya. Nah, F gaya, rho massa jenis, W berat, M massa, G gravitasi, V volume. Oke. Pada hukum Archimedes itu biasanya benda akan mengalami 3 kondisi, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada saat mengapung, artinya rho benda lebih kecil daripada rho cairan atau rho fluida. Nah, sementara yang melayang, rho benda itu biasanya sama dengan rho fluida atau cairan. Untuk benda yang tenggelam, artinya rho benda lebih besar daripada rho fluida. Oke. Contoh dari aplikasi hukum Archimedes itu ada pada kapal selam, kapal laut, balon udara, dan jembatan ponton atau jembatan di pelabuhan. Contoh soalnya, sebuah benda ditimbang di udara beratnya 200 Newton. Nah, ketika benda ditimbang dalam air beratnya menjadi 100 Newton. Akan tetapi di suatu cairan lain beratnya menjadi 120 Newton. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis cairan tersebut adalah, diketahui kita misalkan yang pertama air, cairan yang kedua adalah cairan lain yang mau kita cari. Nah, Fa1 sama dengan 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Fa2 gaya apung di cairan kedua 200 dikurangi 1200 adalah 80. Rho 1 gravitasi 10. Pertanyaannya adalah rho 2. Jawab kita pakai rumus Fa1 per rho 1 sama dengan Fa2 per rho 2. Jadi 10 dibagi 1, 80 dibagi rho 2. Ini kita kali silang. 100 dikali rho 2, 1 dikali 80. Kita pindahkan yang 100-nya menjadi pembagian. 1 dikali 80 dibagi 100. Jawabannya adalah 0,8 gram per cm kubik.
Berikutnya debit dan persamaan kontinuitas. Nah, debit, kalian pernah bermain selang air ya? Selang air ini ketika nih luas penampangnya terbuka nih, tidak kita tutup, maka air itu mengalir pelan-pelan. Nah, ketika kita tutup sebagian, maka air seperti bergerak sangat cepat nih, mancur. Debit itu merupakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Kita rumuskan dengan Q sama dengan V per T. Debit juga dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali V. Ya, ini V besar, ini V kecil. V besar untuk volume, V kecil untuk kecepatan. Jadi, A dikali V kecil sama dengan V besar per T. Untuk pipa yang berada luas penampangnya nih, kita bisa tuliskan dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini adalah persamaan di mana debit di setiap bagian itu sama. Jadi baik di bagian besar maupun di bagian yang kecil. Jadi Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ketika kita ganti A-nya menjadi jari-jari R, maka R-nya harus kuadrat ya. Begitu juga dengan diameter. Ini keterangannya, Q debit, V besar volume, V kecil kecepatan, A luas penampang, R jari-jari, dan D diameter. Contoh, sebuah kolam yang volumenya 5 meter kubik dengan dalam keadaan kosong dialiri air lewat selang plastik yang berpenampang 4 cm persegi. Jika air mengalir dengan kecepatan 10 meter per second, maka berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam tersebut? Diketahui, volumenya 5 meter kubik, A-nya 4 cm persegi, 4 dikali 10 pangkat min 4, kecepatannya 10 meter per second. Kita mau cari waktu T-nya. Jawab, A dikali V sama dengan V besar bagi T. 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 sama dengan 5 per T. Ini T sama ya. Ini kalau posisi begini mencari T itu tinggal tukeran tempat. Jadi T-nya pindah ke sebelah kiri. Ini yang angka-angka ini pindah ke sebelah kanan menggantikan posisi T. Jadi 5 per 4 kali 10 pangkat min 3. Dari mana min 3? Min 4 sama 1 nih kalau nggak ditulis ya. Jadi min 4 tambah 1 itu min 3. Maka jawabannya 1,25 kali 10 pangkat 3. Dari mana? 5 bagi 4, 1,25. 10 pangkat min, kita kesampingkan itu menjadi 10 pangkat plus. Nah, jadi, waktu yang diperlukan adalah 1250 second. Selanjutnya, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya memiliki perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar 40 meter per second, maka berapakah kecepatan air yang mengalir pada pipa bagian yang kecil? Nah, misalkan yang kecil itu 1, yang besar itu 2. Berdasarkan perbandingan diameter, maka D1-nya 1, D2-nya 2. V2-nya 40, mau dicari V1. Jawab. Ini pakai rumus yang diameter. D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. 1 kuadrat dikali V1 sama dengan 2 kuadrat dikali 40. 1 V1 sama dengan 4 dikali 40. Jadi 1 pindahkan menjadi pembagian. 4 kali 4, 16. Jadi 160. V1-nya 160 meter per second. Berikutnya hukum Bernoulli. Yang pertama hukum Bernoulli pada pipa vertikal. Oke, ini pipa vertikal ya. Nah, menurut hukum Bernoulli bahwasannya jumlah dari tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Jadi titik di bawah dengan atas itu kalau dijumlahkan itu sama dengan konstan. Oke. P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan.
Oke, posisi 1 sama dengan posisi 2. Untuk pipa yang horizontal, dia tidak punya ketinggian. Maka yang ada H-nya kita hilangkan. Rho GH1 sama Rho GH2 ini kita hilangkan menjadi P1 plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Ini keterangannya P tekanan, V kecil kecepatan, G gravitasi, H ketinggian, Rho massa jenis. Contoh. Nah, ini ada posisi A dan posisi B. Perbedaan ketinggiannya itu 2 meter. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian A dan mengalir dengan kecepatan 1 meter per second. Jadi dari A ini masuk 1 meter per second. Memasuki pipa B dengan kecepatan pas sampai di B kecepatannya 4. Gravitasi 10, massa jenis air 1000, tekanan air pada pipa bagian B. Ini kita misalkan yang pertama bagian A, yang kedua bagian B. Maka H di bagian A 0, H di bagian B itu 2 meter. Nah, P1 120 kPa kita jadikan Pascal menjadi 120.000. V1-nya 1, V2-nya 4, G-nya 10. Rho-nya 1000. Kita mau nyari P2. Oke, ini rumusnya ya. Kita masukkan angka-angkanya. Ini sudah kita masukkan angka-angkanya. Ini kalikan 0 berarti 0 nih. Oke, 1200 tambah 0 ditambah 500. Yang ini P2 plus 20.000 plus 8.000. Ini penjumlahan kita pindahkan menjadi pengurangan. Oke, dikurang 20.000 dikurang 8.000. Jawabannya adalah 92.500 Pascal. Contoh yang kedua, sebuah pipa mendatar mempunyai 2 bagian diameter yang berbeda, masing-masing 6 cm dan 3 cm. Jika pada diameter besar air mengalir dengan kecepatan 1 meter per second, tekanannya 15 kPa, maka tekanan pada bagian pipa yang kecil adalah bagian besar kita simbolkan dengan 1, bagian kecil 2. D1 6, D2-nya 3, V1-nya 1, P1-nya 15 kPa. Ditanyakan P2. Ini kita belum punya P2 ya, baru ada P1. Kita harus cari dulu V2 dengan rumus persamaan kontinuitas yang ada diameternya. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Oke, masukkan angkanya. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9. Perkalian kita pindahkan jadi pembagian. 36 dibagi 9, 4 meter per second. Kalau sudah dapat V2-nya, kita akan cari P2. Ini menurut hukum Bernoulli, kita ikutin. Oke, jadi jawabannya ini positif, kita pindahkan jadi negatif. Jawabannya adalah 7.500 Pascal. Oke. Selanjutnya adalah tangki bocor. Nah, perhatikan ya. Di tangki bocor, ini ada 2 posisi H. H yang pertama adalah dari permukaan ke dasar. Oke, ke dasar. Nanti kalau ada penyanggahnya berarti ke permukaan tanah. Jadi ke atas tanah ya. Ini H2 itu dari kebocoran ke dasar. Pokoknya H1 dari permukaan air ke dasar, H2 dari kebocoran ke dasar. Oke, tangki bocor untuk kecepatan semburannya, kecepatan air yang keluar dari kebocoran ini dirumuskan dengan V sama dengan akar 2G dalam kurung H1 dikurangi H2. Untuk jaraknya, jarak jatuhnya air dihitung dari tangki ini, X sama dengan 2 dikali H2 dikali dalam kurung H1 dikurangi H2. Ini keterangannya tadi, tinggi air dari dasar ke permukaan, tinggi air dari dasar ke lubang kebocoran. X jarak jatuhnya, V kecepatan semburan, G gravitasi.
Contoh, ini ada air, tangkinya 1 meter, kebocorannya di 20 cm dari dasar. Jadi H1-nya 1 meter, ini 20 cm dijadiin meter, 0,2 meter, sudutnya 360 derajat, gravitasi 10. Ditanyakan jawab. Nah, P sama dengan 2 kali H1 bin H2. 2 kali 10 dalam kurung 1 dikurangi 0,2. Oke, jadi ini 1 kurangi 0,2 adalah 0,8 kali 10 kali 2, 16. Akar dari 16 adalah 4. Selanjutnya, sayap pesawat terbang. Nah, bagaimana pesawat dapat terbang? Syaratnya adalah tekanan udara di atas sama di bawah beda. Oke, jadi di bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas. Kebalikan dengan kecepatan udara. Kecepatan udara di atas harus lebih besar daripada kecepatan udara di bawah. Oke, jadi gaya angkat pesawat itu dirumuskan dengan F sama dengan setengah rho kali A dikali dalam kurung Pi 1 kuadrat dikurangi Pi 2 kuadrat. Oke, ini keterangannya gaya angkat, luas, massa jenis, kecepatan. Oke, V1 kecepatan udara di atas. Jadi intinya atas dikurangi bawah ya, kecepatan di atas dikurangi kecepatan yang di bawah, kuadrat. Ini syarat-syarat pesawat dapat lepas landas. Yang pertama, pokoknya kecepatan aliran udara di atas sayap harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Tekanan udara di atas harus lebih kecil dari di bawahnya. Gaya yang bekerja pada bagian atas harus lebih kecil daripada gaya yang bekerja pada bagian bawah. Contoh, udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat sehingga kecepatan di bagian atas sayap 40 dan di bagian bawah 30. Jika luas penampangnya 5, besar gaya angkat pesawat tersebut adalah V1 40, V2 30, A-nya 5, Rho-nya 1,29. Ditanya F. Ini rumusnya. Setengah rho A V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Setengah dikali 1,29 dikali 5, 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600, 30 kuadrat 900. Jadi jawabannya adalah 2257,5 Newton. Oke, selanjutnya venturimeter. Venturimeter ini merupakan suatu alat pengukur kelajuan atau kecepatan zat cair. Venturimeter dibagi menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Ini tanpa manometer. Ini dengan manometer. Oke, manometer itu ada cairan lain. Ini diisi dengan cairan raksa. Nah, rumusnya kecepatan aliran pada saat memasuki venturimeter, ini rumusnya akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, kalau pada kecepatan kedua, ini dibalik nih. Kalau ini dikurang 1, ini 1 dikurang. Oke. Nah, untuk venturimeter dengan manometer, ini ditambahkan rho R, yaitu massa jenis raksa atau pengisi cairannya, manometernya ini. Nah ya. Oke, ini keterangannya. A luas, B kecepatan, G gravitasi, H ketinggian, rho R massa jenis raksa, rho U massa jenis udara. Contoh, ini sebuah venturimeter tanpa manometer ya, tingginya ini 25 cm. Oke, luas penampangnya 12 dan 8. H1-nya 12, A2-nya 8. Nah, berapakah kecepatan air yang memasuki? Berarti V1. Diketahui H25 dijadiin meter, 0,25 meter. H1 12 cm. A2 8. Nah, untuk A itu tidak perlu dirubah karena nanti pembagian ya. Mau kita cari V1-nya. Jawab V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1.
Ini 2 kali 10 kali 0,25 per 12 per 8 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya 5 dibagi 1,25. Yaitu akar 4. Akar 4 adalah 2. Selanjutnya tabung pitot. Tabung pitot ini dirumuskan sama untuk mengukur kecepatan aliran fluida ya. Dirumuskan dengan V sama dengan akar 2 rho R GH per rho U. Ini lebih sederhana ya. Jadi massa jenis raksa di bawah massa jenis udara. Contoh, sejumlah udara dialirkan ke dalam tabung pitot, mengakibatkan perbedaan tinggi air raksa pada manometer sebesar 2 cm. Jika massa jenis udara 1,36, massa jenis raksanya 1360, berapakah kecepatan aliran udaranya? H-nya dijadikan meter menjadi 0,02. Rho udara, ini rho raksa, gravitasi, pertanyaannya kecepatan. Jawab, V sama dengan akar 2 rho R dikali G kali H per OU. Akar 2 kali 1360 dikali 10 dikali 0,02 dibagi 1,36. Nah, ini angkanya mirip nih. Jadi 1360 dibagi 1,36 bisa dikerjakan dua nih. Jadi hasilnya adalah 400. Akar 400 adalah 20. Oke semuanya, untuk lebih memperdalam ilmu kalian tentang elastisitas dan fluida, silakan dikerjakan latihan soal elastisitas sebanyak 2 soal. Kemudian soal fluida ini sebanyak 8 soal. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.